Masih melihat bahwa meskipun keadaan ekonomi tahun depan relatif lebih baik dari tahun sekarang dan bahkan mendekati pulih sebelum pandemi, tapi kan situasi sangat dinamis. Ya, COVID ini kan di dunia pun masih dinamis, masih ditemukan ada varian-varian baru yang perlu kita waspadai. Karena itu kami tetap akan mengusulkan program-program pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM selain program restrukturisasi pinjaman termasuk subsidi bunga dan juga masih ada hibah. Tapi mungkin nanti kita evaluasi perkembangannya. Karena ini nanti bukan masuk di dalam program reguler kementerian, tapi ini sudah diputuskan nanti di Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. Baik, total nilai hibahnya berapa sih Pak kalau boleh dibocorkan sedikit? Kalau kita lihat misalnya program stimulus untuk UMKM dari tahun 2020, misalnya program pemulihan ekonomi nasional untuk klaster UMKM itu menghabiskan 123,54 triliun. Nah, tahun 2001 ada peningkatan menjadi 192,4 triliun. Nah, khusus yang untuk bantuan produktif usaha mikro yang hibah, dan ini yang paling dirasakan manfaatnya dan punya dampak besar bagi mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 3, itu kita sekitar 16 triliunan ya di tahun lalu. Tahun sebelumnya jauh lebih besar. Nah, kalau nanti misalnya keadaan membaik, mungkin kita bisa sekitar 80%-nya kita usulkan kembali. Baik. Kalau proyeksi dari Kementerian Koperasi dan UKM, ketahanan koperasi dan UKM kita di 2022 itu akan seperti apa, Pak? Ya, karena nanti di 2022 seiring dengan vaksinasi yang sudah cukup besar, ya sekarang kan udah yang 2 kali vaksin sudah di atas 50%. Yang sudah 2 kali di atas 50%, yang 1 kali sudah 70% lebih, dan yang sekali vaksin udah 50. Ya. Maaf terbalik ya, yang sudah 2 kali vaksin masih sudah di atas 50, yang 1 kali sudah di atas 70. Dan pemerintah akan terus mempercepat vaksinasi ini. Nah, seiring dengan keberhasilan vaksinasi itu, maka kami optimis kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan pariwisata akan pulih kembali. UMKM juga kami akan optimis akan bergeliat kembali di tahun depan. Karena sebenarnya daya beli masyarakatnya juga sudah cukup kuat, karena kalau masyarakat sudah bekerja lagi, pendapatan meningkat, ditopang oleh program-program sosial berupa hibah-hibah, bansos, ini yang akan memperkuat daya beli. Turisme juga akan bergerak positif, karena dari turis lokal juga cukup besar. Ya, saya sudah mulai keliling di beberapa destinasi wisata di Jawa dan Bali, sudah mulai ramai. Dan saya kira daya beli lokal juga cukup kuat. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.